wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai urgensi ilmu di dalam Islam. Mengapa agama kita berbicara banyak sekali tentang ilmu, dan apa manfaat ilmu bagi orang-orang yang beriman. Para pemirsa yang dirahmati Allah, agama ini dibangun dan disampaikan dengan ilmu. Maka tanpa ilmu, siapapun yang mempelajari agama ini akan tersesat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bagi kita akal. Dan dengan akal itu manusia akan sanggup merekam, menangkap ilmu atau tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia menjadi terbimbing. Manusia tidak berpikir menurut dia sendiri, tetapi bagaimana Allah menentukan sesuatu dan Allah kemudian menginformasikan lewat ilmu, lewat Rasulnya, lewat para ulama, maka manusia kemudian menjadi terbimbing. Manusia tidak lepas dan membanggakan kemampuan fikir dan akalnya yang sangat-sangat terbatas. Secara bahasa, ilmu itu berasal dari kata-kata alima ya'lamu, artinya mengetahui. Mengetahui sesuatu yang kemudian disebut sebagai pengetahuan, informasi. Kemudian kata-kata alima itu juga satu akar kata dengan alama yang berarti tanda. Dan Allah menjelaskan informasi tentang alam semesta dan juga mengenai hari akhir menggunakan banyak sekali tanda-tanda, ayat yang maknanya sama dengan alam atau alama. Kemudian ilmu juga masih satu akar kata dengan alam yang di dalamnya mengandung dua makna, yaitu alam semesta yang kita pahami sebagai alam shaghir, yaitu tubuh kita sendiri, maupun alam kabir, yaitu jagat alam semesta. Maka dengan mengilmui sesuatu berarti kita mempelajari informasi-informasi yang sistematis dari Allah Subhanahu wa taala yang dibimbing oleh para nabi untuk menangkap segala tanda-tanda kebesaran Allah di dunia ini, dan juga panduan untuk menuju kepada hari akhir agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semua ilmu pada hakikatnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa menciptakan ilmu. Manusia dengan akalnya, dengan bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menangkap sinyal tanda-tanda kekuasaan Allah lewat para nabi, lewat ayat-ayat yang berupa ayat kauniyah maupun ayat qauliyah. Maka kemudian mereka memahami tentang alam semesta dan jalan menuju pada hari yang sangat panjang, yaitu hari akhir. Jadi semuanya sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sumber dari semua ilmu, sumber dari semua kebenaran. Tidak ada sumber kebenaran yang hak, yang abadi, yang tidak bisa dibantah kecuali kebenaran milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu sumbernya dari Tuhanmu, maka jangan sampai engkau pernah merasa ragu. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, karena ilmu sedemikian pentingnya itu, maka dikatakan ilmu adalah merupakan syarat kebahagiaan bagi seorang mukmin. Kebahagiaan sekarang di alam dunia ini, dan juga kebahagiaan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka oleh karena itu setiap muslim wajib mengetahui roadmap perjalanan hidupnya di dunia ini agar dia bisa mencapai yang disebut dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridha itulah kemudian kita bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan hakiki. Dan ini sumbernya hanyalah satu, yaitu ilmu. Maka ilmu adalah sarana nyata yang paling penting, yang paling utama bagi kemaslahatan manusia agar dia bisa menjalani aktivitas hidupnya sebaik-baiknya, mencari nafkah dan menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan hari yang abadi. Karena bagi seorang muslim mencari nafkah bukan sekedar untuk makan dan selesai, tetapi mencari nafkah adalah untuk mendapatkan sesuatu untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi ilmu punya peran yang sangat strategis di dalam semua aspek kehidupan manusia, dan khususnya bagi kita kaum mukminin adalah dalam bidang ad-din, dalam bidang agama. Kita bisa berikan contoh misalnya dalam bidang akidah. Kalau saja para ulama ahli akidah tidak menjelaskan kepada kita, membuat klasifikasi mengenai tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tentu sulit bagi kita orang awam untuk memahami bagaimana sebetulnya yang namanya tauhid. Jadi istilah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat bukan berasal dari Allah ataupun Rasulnya. Tetapi para ulama setelah memahami betul tentang masalah itu, mencoba membuat sistematika, kodifikasi ilmu untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sebetulnya kedudukan tauhid dalam kaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitan dengan kita sebagai hamba, dalam kaitan dengan asma wa sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah istilah 3 macam tauhid itu. Juga dalam bidang syariah, kita sulit membayangkan kalau tidak ada yang namanya ilmu fiqih. Karena di zaman Nabi tidak ada ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari detail mengenai syariah, sehingga syariat tertentu bisa dilaksanakan dengan mudah dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Ilmu fikih bisa mengkompromikan 2 dalil yang barangkali nampak bertentangan, tapi para ulama dengan keilmuan mereka sanggup menjelaskan 2 hal yang sepertinya bertentangan padahal tidak bertentangan. Juga dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran, para ahli ilmu dapat menjelaskan hal itu dengan baik, dan masyarakat dengan keterbatasan ilmu mereka sangat terbantu dengan yang namanya ilmu syariah, ilmu fiqih, ilmu akidah, dan seterusnya. Di dalam bidang medis, di dalam bidang ekonomi juga sama. Kita sulit membayangkan kalau ilmu itu kemudian tidak berkembang, ilmu tidak disusun oleh para ulama, yang membuat manusia mandek, stagnan dalam ketertinggalan. Manusia tidak berkembang seperti yang kita saksikan sekarang kalau tidak muncul para ulama yang kemudian memulai yang namanya kodifikasi ilmu, sehingga muncul yang namanya ilmu al-iqtisad, ilmu ekonomi, al-ulum at-tib, ilmu kedokteran, dan seterusnya. Muncul bagaimana teknologi di dalam bedah kedokteran, sehingga banyak sekali orang yang bisa diselamatkan nyawanya berkat perkembangan ilmu tersebut. Maka sangat nyata bahwa ilmu adalah sesuatu yang penting. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ilmu itu membuat kehidupan terang benderang, serba nikmat, serba bisa dirasakan manfaatnya oleh manusia. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, orang-orang yang belajar ilmu dan kemudian menguasai ilmu karena jasanya yang luar biasa, maka penghargaan datang bukan hanya dari manusia, bukan hanya dari malaikat, tapi tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan kepadanya ilmu pengetahuan.
Jadi orang-orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang biasa. Sangat berbeda. Bahkan mereka dikatakan lebih tinggi derajatnya daripada abid. Abid adalah orang yang ahli di dalam ibadah. Abid. Nah, kalah kedudukan mereka padahal mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka lebih mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Sementara ahli ilmu mencerahkan manusia. Dia berdakwah kepada banyak orang. Dan banyak orang kemudian mendapatkan hidayah lewat mulut-mulut mereka. Semua hidayah dari Allah, tetapi Allah tidak pernah menurunkan hidayah begitu saja. Ada sebab-sebab yang Allah ciptakan lewat hamba-hambanya, yaitu diantaranya para ahli ilmu. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 122 Allah juga berfirman untuk membedakan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 122 yang artinya, dan apakah orang-orang yang telah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, dengannya ia dapat berjalan di tengah-tengah manusia, serupa dengan orang yang berada dalam gelap gulita dan sama sekali tidak dapat keluar darinya. Demikianlah orang-orang kafir itu dijadikan memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Jadi sangat ekstrim perbedaan antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu dikatakan sebagai orang yang mendapatkan cahaya yang terang benderang, yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia, menyinari mereka, mencerahkan mereka. Sementara orang-orang yang lain tidak banyak memberikan manfaat pada orang lain, dikatakan sebagai orang dalam keadaan gelap gulita. Bahkan mereka kesulitan untuk menjalani hidup ini karena tidak mempunyai cahaya, tidak punya ilmu. Bagaikan orang-orang terdahulu yang hidup di tengah hutan. Dia hidup dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanyalah orang-orang berakal sajalah yang bisa mengambil pelajaran. Di sini Allah memberikan perintah kepada kita untuk tegas mengatakan kepada orang-orang bahwa sangat berbeda orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sehingga kaum mukminin mereka wajib mengilmui dirinya sendiri, mengilmui keluarganya, khususnya anak-anak mereka sebagai generasi yang akan datang, agar mereka tidak hanya terang dan bercahaya untuk dirinya sendiri, tapi juga menyinari orang lain. Ini tugas penting orang yang beriman, sehingga Allah perlu menjelaskan dalam banyak ayat, termasuk dalam surat Az-Zumar ini. Katakan pada orang-orang kafir khususnya, beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan orang-orang yang berilmu dikatakan sebagai ulul albab. Albab dari kata-kata lub. Lub itu artinya inti, pokok, sesuatu yang paling menentukan. Orang-orang yang berilmu berarti orang-orang yang mengerti tentang inti kehidupan ini. Apa manfaat kehidupan, apa tujuan kehidupan. Bukan hanya sekedar untuk makan, bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan. Mereka lah orang-orang yang berilmu yang memahami hakikatnya ini dengan baik. Sehingga kadang-kadang ahli ilmu juga disebut dengan ahli hakikat. Karena kecerdasannya dan kemampuannya untuk menangkap fenomena-fenomena alam semesta dan fenomena ayat-ayat qauliyah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bahkan kaum muslimin diwajibkan oleh Allah untuk menghindari yang disebut dengan kebodohan. Wajib hukumnya menghindari kebodohan. Kenapa demikian? Karena bodoh adalah salah satu penyakit hati yang paling serius dan sangat berbahaya. Biasanya sifat orang bodoh adalah merasa dirinya tahu. Dia tidak menyadari kalau dia tidak tahu. Bahkan dia menganggap orang lain tidak berilmu, sementara dirinya sendiri sebetulnya dalam kegelapan. Nah, akibat dari derita kebodohan ini akan muncul penyakit-penyakit ikutan yang lain.
seperti iri, dengki, ria, sombong dan sebagainya. Orang-orang bodoh untuk menutupi kebodohannya biasanya dia menyombongkan dirinya, merasa dirinya orang yang paling dekat dengan Allah, merasa dirinya adalah orang yang paling rajin beribadah, sementara dia melakukan ibadah dengan caranya sendiri, bukan cara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah sifat-sifat orang bodoh dan ini sangat berbahaya. Juga dalam bidang ilmu pengetahuan yang lain, dalam bidang ilmu kedokteran misalnya, Rasulullah SAW pernah murka saat mendengar ada informasi ada salah seorang sahabat yang ditanya sesuatu, kemudian dia menjelaskan dan kemudian dia praktekkan oleh sahabat yang tadi bertanya, namun kemudian berakibat fatal, yaitu kematian. Yaitu saat dia dalam keadaan junub, tetapi dia penuh dengan luka di dalam tubuhnya. Dia bertanya, bagaimana wudhu saya? Maka kata temannya, berwudhulah seperti biasa. Maka kemudian semua luka-luka yang dia ada dalam sekujur tubuhnya dibasuhnya dengan air dan itu membawa kepada malapetaka. Ini kenapa? Karena kebodohan. Barangkali dia punya niat baik menolong temannya, tapi dia menolong tidak dengan ilmu. Dia merasa dirinya tahu. Dia lupa bahwa dia sebetulnya tidak tahu soal itu. Dan mestinya dia bertanya kepada orang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bahkan akibat kebodohan itu sering sekali manusia memandang baik, memandang sempurna, memandang sudah sesuai dengan ilmu apa yang dia kerjakannya. Itulah karena ketidakmampuan dia membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kebodohan banyak berakibat kepada kerugian dan kehancuran pada si pemilik kebodohan itu. Karena biasanya orang yang bodoh menganggap kebodohannya adalah suatu keberuntungan. Dia tidak menyadari bahwa kebodohan adalah kerugian yang amat sangat nyata. Bahkan kebodohan bisa membawa ke jahanam, na'udzubillah min dzalik. Seperti orang-orang Arab Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah. Mereka memandang orang yang tahu. Mereka memandang sudah dekat hubungannya dengan Allah lewat perantaraan patung-patung yang ada di Masjidil Haram, yang jumlahnya 360 itu. Maka dia melecehkan Rasulullah, memandang Rasulullah bermimpi, bahkan Rasulullah dianggap gila. Dia pikir dia lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Dia merasa dia sudah beribadah karena memang kenyataannya demikian. Mereka melakukan haji, tetapi haji yang mereka lakukan tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh ayah mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sudah terlalu banyak penyimpangan. Apa yang mereka lakukan adalah mengkopi paste apa yang dikerjakan oleh ayah-ayah mereka yang tidak punya ilmu, sehingga mereka ikut tersesatkan dan bahkan bangga di dalam kesesatan. Saat mereka mendapatkan penjelasan tentang tauhid, Rasulullah SAW menjelaskan dengan penjelasan yang sungguh luar biasa. Mereka sudah memasang hijab, tameng. Mereka memandang bahwa mereka lebih tahu, mereka lebih senior, dan mereka mengikuti agama nenek moyang. Sementara siapa Muhammad? Tiba-tiba kemudian datang mengaku menerima wahyu, bahkan melaksanakan safar yang tidak masuk akal. Dalam semalam kemudian dia pergi menuju kepada Allah SWT di satu tempat yang sangat jauh, di Sidratil Muntaha. Mereka menolak itu, tidak masuk akal. Kalau saja mereka berangkat ke Masjidil Aqsa, itu butuh waktu yang sangat lama, 3 hari, 4 hari baru sampai. Masa ini perjalanan ke langit hanya dalam semalam selesai, bahkan melewati Masjidil Aqsa. Ini sesuatu yang tidak masuk akal menurut cara berpikir mereka, sehingga mereka menolak, sama sekali menolak. Nah, jangan sampai kita mengikuti kebodohan-kebodohan yang sudah dialami oleh umat-umat terdahulu. Dan inilah gunanya Al-Quran menjelaskan banyak sekali firman-firman yang berkenaan dengan kegagalan orang-orang terdahulu menangkap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa sudah tahu, mereka merasa sudah berilmu, sehingga
tidak perlu digurui, tidak perlu diajari oleh orang-orang yang datang belakangan, tetapi tercerahkan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala bahkan menganggap orang-orang yang bodoh, yang tidak menguasai ilmu agama seperti binatang ternak atau bahkan lebih sesat atau lebih buruk dari mereka. Di dalam surat Al-Anfal ayat 22 Allah menyatakan sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling jelek di sisi Allah adalah orang yang bisu dan tuli, yang tidak mau mengerti apapun, ya, tidak mau mendengar dan memahami kebenaran. Jadi mereka secara fisik adalah manusia, tetapi secara hakikat, terutama dilihat dari sisi ilmu, mereka tidak berbeda dengan binatang ternak, tidak mau menerima kebenaran. Itulah kenapa orang-orang Quraisy yang sebetulnya cerdas, mereka orang-orang pandai di dalam bidang bisnis misalnya, mereka mencapai tahapan kemajuan yang luar biasa. Mereka sudah melaksanakan bisnis ekspor import antar negara. Tapi Allah Subhanahu wa taala memandang mereka adalah orang yang tersesat dan jahil, sehingga mereka disebut orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak berilmu karena ilmunya hanya berhenti di tahap pikir saja, ranah fikir saja, tidak sampai kepada ranah akal, di mana akal itu tempatnya di dalam hati. Dan di dalam hati ini berarti untuk mencapai pemahaman ilmu pada tahapan yang paling tinggi, bukan sekedar memahami ilmu kemudian digunakannya untuk tujuan-tujuan jangka pendek. Sehingga kita lihat misalnya orang-orang barat, secara keilmuan sains mereka luar biasa maju, tetapi kemajuan itu digunakan banyak sekali untuk hal yang buruk seperti peperangan, membunuh manusia, atau membuat kejahatan-kejahatan kemanusiaan atas umat-umat lain. Karena ilmu yang mereka terima tidak dilandasi dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang beriman harus memulai mempelajari ilmu apapun dari ilmu agama agar mereka tidak tersesat dan mereka kemudian mengalami euforia, ya, suasana yang sangat luar biasa bahagia, menangkap sesuatu yang baru, tetapi melupakan sumber dari semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpikir mereka mencapai tahap pengetahuan yang tinggi dari upaya mereka dengan penyelidikan ilmiah yang mereka lakukan. Jadi mereka menganggap ini adalah hasil dari pemahaman dan upaya saya, persis kayak apa yang dikatakan Qarun. Mereka menganggap bahwa mereka mendapatkannya atas upaya mereka, bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, agama juga mengajarkan kepada kita bahwa di dalam memahami suatu ilmu, salah satu syaratnya adalah kita wajib menjaga diri kita, menjaga hati kita agar senantiasa bersih, tidak melakukan maksiat. Karena hati sumber kebenaran yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan di dalamnya muncul noda-noda hitam akibat maksiat yang dilakukan oleh manusia, sehingga walaupun manusia itu barangkali mencapai keilmuan dalam bidang-bidang tertentu yang cukup tinggi, tetapi akan menyesatkannya, membuat dia hanya berpikir tentang madiyah, keduniaan saja. Mungkin dengan ilmu itu dia akan mencari duit sebanyak-banyaknya dan bermewah-mewah, atau dengan ilmu itu dia akan merusak alam semesta ini. Karena apa? Karena mereka tidak mendasarkan ilmu kepada ilmu agama. Ilmu agama adalah asal atau sumber dari semua ilmu. Maka manusia dengan agama itu akan terbentengi dari semua perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat ini akan menyebabkan manusia tertutup hatinya dari kebenaran. Kalaupun nampak di depan kebanyakan manusia dia berilmu, tapi sungguh ilmu yang mereka kuasai bukan ilmu seperti yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala,
ilmu yang mencerahkan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak mengakibatkan derita panjang bagi umat manusia. Tidak untuk berperang antara umat yang satu dengan umat yang lain. Oleh karena itu, hati ini harus senantiasa dalam keadaan bersih. Dan hanya ilmu agama yang sanggup menjamin hal tersebut, bukan ilmu-ilmu yang lain. Maka silahkan anak-anak kita dididik dengan ilmu ekonomi, dengan ilmu fisika, dengan ilmu biologi. Tapi jangan lupakan bahwa bekal utama yang pertama yang harus mereka punyai adalah agama. Jangan ini sampai terlewatkan dan terlupakan, karena anak kita nanti akan tersesat. Mereka hanyalah menjadi binatang-binatang ekonomi. Dan begitulah orang-orang barat menyebut manusia ini binatang ekonomi. Persis seperti apa yang secara real mereka lakukan. Nah, kita ini orang-orang yang beriman, harus berbeda dengan mereka. Jangan sampai sama saja. Karena kita termasuk orang yang berilmu. Sudah tercerahkan lewat wahyu Allah, tercerahkan lewat al-hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita harus menunjukkan perbedaan kita dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang sanggup untuk takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah hanyalah para ulama. Ini bisa dimaklumi. Orang yang berilmu tentu tahu persis ilmu itu apa, tujuannya untuk apa, manfaatnya apa, dan seterusnya. Sehingga dia akan tahu bahwa ini sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mengatakan bahwa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dia akan berhati-hati, dia akan takut kepada Allah. Maka kalau kita melihat ada orang-orang yang sombong dengan ilmu yang dia miliki, hakikatnya dalam pandangan Islam dia bukan orang berilmu. Dialah yang disebut orang jahil. Karena apa? Karena dia lupa bahwa semuanya sumber utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap dia mendapatkannya karena upaya dia sendiri. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 79 Allah juga berfirman, "Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani. Siapa orang rabbani? Orang rabbani adalah sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah. Karena apa? Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran. Dan disebabkan kamu selalu konsisten, terus-menerus mempelajarinya. Jangan lupa bahwa Al-Quran ini bukan hanya untuk dipajang, tapi selain untuk dibaca juga untuk dipahami. Dan kemudian kita menggali segala sumber ilmu di dalamnya. Dan kemudian dengan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mencerahkan hati kita di dalam proses pencarian kebenaran, proses pencarian ilmu pengetahuan. Jadi ilmu yang kita dapatkan dari Allah bukan sama sekali sebagai sumber untuk kesombongan, gagah-gagahan kalau dalam bahasa Jawa. Tetapi ilmu seharusnya membuat manusia tertunduk seperti pepatah orang tua, ibarat tanaman padi semakin berisi semakin menunduk. Orang kalau betul-betul berilmu dia akan selalu menundukkan kepalanya. Karena apa? Karena dia merasa dengan banyak yang dia ketahui, ternyata banyak sekali yang sebetulnya dia tidak ketahui. Setiap hari menemukan sesuatu dia merasa, ya Allah, ternyata aku tidak tahu ini. Ya Allah, aku baru tahu sekarang. Selalu demikian. Ada kebaruan-kebaruan yang dia dapat karena memang sebetulnya sedikit sekali yang dia kuasai. Tidak ada manusia yang menguasai semua ilmu. Bahkan waktu dia menguasai suatu ilmu, hari ini dia menguasai sesuatu, besok bisa jadi apa yang dia cari itu dikoreksi oleh orang-orang yang muncul berikutnya. Begitulah ilmu itu berkembang. Karena sumber kebenaran yang hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah sekedar pengantar untuk menjelaskan urgensi ilmu di dalam Islam, bahwa sumber ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Kita boleh belajar ilmu apa saja, tapi mulailah dengan belajar agama ini, belajar al-Islam, sehingga kita dalam keadaan terbimbing. Kita akan menjadi manusia-manusia yang mengetahui ilmu apapun silahkan, tetapi penuh dengan ketundukan, dan ilmu yang kita kuasai akan bermanfaat buat siapapun. Tidak menjadi komoditas yang diperjualbelikan, tidak menjadi sumber penghancuran manusia dan penghancuran alam semesta. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.